Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Sukraya Caniago dengan NIM 22033033 akan mempresentasikan proyek akhir saya pada mata kuliah seminar dan publikasi yang judulnya saya angkat, yaitu meta-analisis pengembangan instrumen asesmen HOTS dalam pembelajaran fisika untuk menilai kemampuan berpikir kritis siswa SMA atau MA. Baiklah, untuk bagian yang pertama itu pada bagian abstrak, di mana pada penelitian meta-analisis ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pengembangan instrumen asesmen berbasis Higher Order Thinking Skill atau HOTS dalam pembelajaran fisika terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, data yang diperoleh itu dari 10 jurnal nasional itu dengan terbitan 2020 sampai 2025, di mana hasil menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian menggunakan model yang berbeda-beda, itu termasuk model EDI, 4D, dan TSMER, dan mengembangkan instrumen HOTS berbentuk soal pilihan ganda dan esai. Nah, analisis efektivitasnya melalui nilai efek ZES ini menunjukkan hasil kategori tinggi, di mana efek ZES-nya itu besar dari 0,8 yang mengidentifikasikan bahwa asesmen HOTS ini berkontribusi positif terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, dengan demikian pengembangan asesmen ini dapat dinilai efektif dalam mendukung pembelajaran fisika yang bermakna dan membentuk pola pikir ilmiah siswa. Baiklah, pada bagian selanjutnya itu bagian pendahuluan, di mana seperti yang sudah kita tahu bahwa berpikir kritis ini termasuk ke pendidikan kemampuan abad 21 yang menekankan pentingnya kemampuan berpikir kritis sebagai inti kompetensi yang harus dimiliki siswa, khususnya pembelajaran fisika. Nah, untuk mendukung hal ini, asesmen berbasis Higher Order Thinking Skill ini sangat diperlukan karena dapat mengukur kemampuan analisis, evaluasi, dan kreasi siswa secara mendalam. Namun, masih banyak guru yang menggunakan soal-soal berpikir tingkat rendah atau LOTS. Nah, beberapa penelitian hanya mengembangkan instrumen asesmen HOTS yang valid dan praktis. Nah, ini menunjukkan bahwa asesmen semacam ini mampu mendorong pemahaman konsep, pemrosesan informasi, dan penyelesaian masalah yang kompleks. Baiklah, bagian selanjutnya itu bagian metode, di mana seperti yang sudah kita tahu, penelitian ini termasuk penelitian meta-analisis, di mana sumber datanya itu didapat dari jurnal nasional terbitan 5 tahun terakhir, di mana teknik pengumpulan datanya yaitu dengan menelaah dan menelusuri sumber berasal dari jurnal nasional, terus menggunakan jurnal yang berkaitan dengan pengembangan asesmen HOTS, di mana kita juga dapat nanti menghitung nilai efek ZES-nya dengan kriteria efek ZES yang sudah tertera pada layar dan menggunakan rumus yang sudah tertera juga pada layar. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, hasil perhitungan efek ZES dan standar error ini menggunakan Microsoft Excel dan menggunakan rumus yang sudah tertera di metodologi penelitiannya, di mana pada tabel tersebut dapat dilihat dari 10 jurnal nasional, pengembangan asesmen HOTS pada pembelajaran fisika itu rata-rata mencapai hasil yang maksimal, di mana efek ZES-nya didapat sekitar di atas 0,8, besar dari 0,8 dengan kategori tinggi. Artinya, asesmen HOTS ini bisa dijadikan dan dipakai dan memiliki pengaruh yang tinggi untuk meningkatkan berpikir tingkat tinggi, khususnya pada tingkat berpikir kritis siswa. Nah, ada gambar rata-rata efek ZES kemampuan berpikir kritis siswa pada gambar di samping. Itu bisa didapatkan bahwa dalam menganalisis soal HOTS untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis diperoleh 3 kemampuan, yaitu kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan penyelesaian masalah, di mana dari grafik bisa dilihat bahwa kemampuan berpikir kritis itu mencapai 2,22.
Nah, untuk bagian yang terakhir itu bagian kesimpulan di mana meta analisis terhadap Jurnal Nasional tahun 2020 sampai 2025 ini menunjukkan bahwa asesmen berbasis higher order thinking skill ini berperan signifikan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMA. Nah, khususnya pada pembelajaran fisika, di mana instrumen ini mendorong siswa untuk berpikir dalam mendalam, kreatif, dan sistematis dalam memahami serta menerapkan konsep-konsep fisika secara kontekstual. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.